Insight Pontianak. Siang ini kita akan berbincang-bincang dengan tamu kita, dua orang. Tamu pertama adalah Bapak Horizon. Beliau adalah Kepala Dinas Pemprov Kalimantan Barat, dan sehari-hari menangani permasalahan kesehatan, terutama pandemi yang kita alami setahun ini. Tamu kita yang kedua adalah Bapak Zulkarnain, Bapak Dr. Zulkarnain. Beliau adalah dosen di Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik yang mengampu kebijakan publik. Nah, kita akan berbincang-bincang mengenai sebagaimana kita ketahui sudah 1 tahun ini kita mengalami pandemi, Pak. Dan dari 1 tahun ini kita mengalami banyak kejadian, banyak hal, juga mengalami banyak situasi yang benar-benar membuat kehidupan masyarakat ini menjadi sangat riskan, ekonomi ambruk, juga kehidupan lainnya. Namun kita bersyukur setelah hampir mengalami 1 tahun pandemi ini, kita mulai masuk ke tahap selanjutnya, yaitu adanya vaksinasi. Nah, dari vaksinasi itulah yang kemudian sudah dilakukan. Kita ingin melihat sejauh mana vaksinasi yang dilakukan di tingkat pemerintahan, terutama di Kalimantan Barat. Sebagaimana kita ketahui, tanggal 14 Januari kemarin adalah pencanangan vaksinasi untuk Kalimantan Barat. Kita sudah menerima sekitar 18.000 vaksin dari pusat. Jumlah ininya adalah 18.360 vaksin. Dan dari jumlah itu kemudian disalurkan ke 3 wilayah, yaitu Kota Pontianak, Kabupaten Mempawah, dan Kabupaten Kuburaya. Di Pontianak sendiri ada sekitar 10.400 disalurkan, di Mempawah 3.480, dan di Kuburaya 2.000. Nah, kita akan bertanya kepada Pak Harrison. Selamat siang, Pak. Selamat siang. Bisa diceritakan tentang sejauh mana sih, Pak, vaksinasi yang sudah kita lakukan selama ini? Jadi saya cerita dulu begini ya, bahwa pandemi ini sudah melanda kita selama 1 tahun ini ya. Dan ini kan pandemi global, mendunia. Semua negara itu menyatakan pandemi ini. Dan ini mengganggu sektor-sektor sosial masyarakat, pariwisata, pendidikan, perekonomian, itu sudah terganggu semua gara-gara pandemi. Nah, ini dan negara-negara ini sepakat untuk bersama-sama keluar dari pandemi ini. Nah, secara teori sebenarnya keluar dari pandemi ini ada 3. Satu, ditemukannya obat-obatan, ya. Kedua, ditemukannya vaksin. Ketiga, kalau sudah terjadi herd immunity. Herd immunity itu maksudnya terjadi kekebalan pada 80% kelompok populasi atau penduduk, ya. Ditemukannya obat-obatan, sampai sekarang belum ketemu obat-obatnya. Jadi obat-obat itu hanya obat-obat seperti kesannya itu sebenarnya trial and error ya. Ada laporan dari daerah ini, menggunakan ini itu bagus, ya, kita gunakan, ya kan. Tetapi biasanya tidak terlalu membawa dampak, ya. Jadi sampai sekarang sebenarnya obat belum ditemukan. Lalu ditemukannya vaksin. Nah, ditemukannya vaksin sekarang negara-negara memang sudah berlomba-lomba untuk membuat vaksin dan sudah dikembangkan, sudah diuji coba. Ada beberapa yang vaksin-vaksin ini yang berhasil ke uji tahap klinis 3 ya. Nah, jadi sekarang kita sepakat untuk memvaksinasi penduduk ya.
vaksinasi ini sebenarnya nanti adalah juga untuk tercapainya herd immunity ya, di mana 70-80% populasi itu kebal. Jadi kalau teorinya herd immunity itu, kalau 80% dari suatu populasi sudah kebal, maka penyakit itu akan turun dengan sendirinya, ya. Yang 20% ini akan dilindungi oleh 80%. Ya. Bagaimana caranya terjadi herd immunity? Bagaimana caranya bahwa penduduk kita 80% kebal? Itu tadi. Bahwa pertama dengan imunisasi, dengan vaksinasi, ya. Vaksinasi diharapkan nanti 80% penduduk kita kebal. Atau kedua, membiarkan penduduk kita tertular, ya. Tapi kalau membiarkan penduduk tertular, berarti mereka akan tertular oleh virus-virus yang aktif. Maka mereka akan tertular virus aktif, mereka akan memang nanti ada yang OTG, ada yang jatuh sakit, sakit ringan, sedang, berat, ya kan? Lah, yang sedang dan berat ini bisa sembuh atau sembuh dengan kecacatan, cacat ya, atau bahkan meninggal dunia, ya. Nah, jadi tidak mungkin kita membiarkan masyarakat untuk mencapai herd immunity itu dengan membiarkan mereka tertular COVID-19 dari virus yang aktif. Untuk itu kita menggunakan, kita mencapai herd immunity dengan menggunakan vaksin. Ya, vaksin adalah virus atau protein dari virus yang dilemahkan, virus yang diinaktivasi, atau proteinnya yang kita ambil, lalu kita masukkan ke dalam tubuh manusia, dan tubuh manusia akan memberikan respon, membuat suatu sistem kekebalan tanpa mereka jatuh sakit. Nah, itulah untuk vaksin ya. Vaksin ini sendiri sebenarnya di Indonesia kita maunya seluruh produksi vaksin itu, seluruh merek itu masuk ke kita. Karena sekarang kebutuhan vaksin dunia itu 11 miliar dalam 1 tahun ini ya. Sementara pabrikan vaksin di dunia itu ada 6 miliar jumlah kapasitas produksi mereka. Itu pun sudah termasuk dengan vaksin rutin. Ya. Vaksin rutin itu misalnya DPT, campak, ya, meningitis, ya, ada beberapa vaksin yang lain, dan itu 6 miliar termasuk vaksin COVID. Sementara kebutuhan 11 miliar. Nah, jadi negara-negara seluruh dunia ini memperebutkan sebenarnya dari pabrik-pabrikan vaksin ini, termasuk Indonesia, ya. Nah, Indonesia sudah memesan sebenarnya banyak, bukan hanya Sinovac yang sekarang sudah masuk. Kita juga memesan AstraZeneca, Pfizer, kemudian Sinovac kita juga pesan, ya. Cuma memang produksinya lambat dan akan datang itu secara bertahap. Jadi kemungkinan kita ini akan datang itu sampai ke kuartal kedua tahun 2022, ya. Dan jumlah vaksin yang dipesan di Indonesia itu ada sekitar 480 juta untuk seluruh rakyat Indonesia, di mana kita melakukan 2 kali vaksin, ya. Nah, yang pertama ini Sinovac, ya. Nah, Sinovac ini memang sudah diuji di Jawa Barat dan dia sudah mempunyai efikasi. Efikasi itu adalah tingkat di mana vaksin itu dapat melindungi seseorang dari serangan penyakit, ya. Jadi kalau di Turki efikasi Sinovac ini mencapai 93%. Kalau di Brazil 73%, ya. Kalau di Jawa Barat, di Indonesia yang diuji coba di Jawa Barat itu 65,3%, ya. Maksud efikasi 65,3% itu adalah bila seseorang kita vaksin dengan vaksin Sinovac, maka dia akan mampu menurunkan risiko tertularnya penyakit COVID-19 ini sebesar 65,3%. Ya. Jadi seseorang yang divaksin dengan vaksin Sinovac masih punya tetap kemungkinan untuk tertular COVID sebesar 34%. Ya, nah untuk itu yang sudah divaksin bukannya memang mereka bebas, tetapi mereka tetap punya risiko, tetapi risikonya dikecilkan. Ya, yang tadinya risikonya kalau tidak divaksin 100%, sekarang risikonya kita turunkan menjadi sekitar 34% karena kita divaksin. Ya,
Nah, jadi bagaimana supaya 34% itu risiko untuk tetap tertular dikecilkan lagi? Ya, pelaksanaan vaksinasi COVID-19 ini tidak meniadakan protokol kesehatan. Jadi protokol kesehatan setelah kita divaksin tetap harus dilakukan. Sekarang kan ngomongnya 4M, kemarin 3M. Memakai masker, mencuci tangan, menghindari kerumunan, menjaga jarak. Ya. Nah, jadi vaksinasi sendiri sebenarnya sudah sering sudah dari dulu kita melakukan vaksinasi ya, di mana balita-balita kita mendapat vaksin DPT, polio, campak, measles, ya, MAM, rubella, ya. Selama ini sudah kita sering lakukan kan, dan kita bahkan pernah pada tahun 1980 mendapat sertifikat bebas variola. Variola itu adalah cacar air tapi yang bernanah. Kalau orang sudah kena variola itu dia akan menjadi bopeng wajahnya, kulitnya ya. Nah, tapi karena kita melakukan vaksin terus-menerus ya, program vaksinasi, akhirnya pada tahun 1980 kita dinyatakan bebas dari variola. Sekarang tidak ada lagi penyakit variola. Begitu juga dengan polio. Vaksin polio kita terus-menerus melakukannya. Ingat dulu ada pekan imunisasi nasional. Nah, sekarang kita sudah tidak punya lagi kecenderungan tidak punya lagi polio, dan ini akan segera dinyatakan bebas dari polio kita ya di Indonesia. Nah, jadi memang program vaksin ini sebenarnya sudah terbukti dapat menurunkan tingkat penyebaran penyakit dan bahkan sebenarnya kita bisa menghilangkan virus ini ya jadi kita bisa keluar dari pandemi sebenarnya dengan adanya program vaksinasi COVID-19 ini. Gini Pak, ya seperti yang Bapak bilang tadi bahwa vaksinasi ini adalah salah satu jalan untuk kita keluar dari pandemi. Tapi problemnya kemudian muncul ada penolakan di berbagai masyarakat, termasuk juga oleh para nakes misalnya Pak. Itu bagaimana itu bisa terjadi? Terus bagaimana kemudian harus mengatasi itu Pak? Ya, jadi saya kira nanti pakar-pakar sosial nanti akan menjawab. Jadi kalau menurut saya biasanya suatu program itu tetap akan terjadi penolakan dulu ya. Ya banyak sih, pemerintah ini punya program yang pertama pasti ditolak. KB dulu habis-habisan ditolak. Ya kan? Nah, sekarang kita pelan-pelan artinya sudah melepaskan program, artinya tidak semuanya di-keep oleh pemerintah. KB itu sekarang orang sudah dengan kesadaran sendiri, ya kan? Bagaimana mereka membeli atau mengadakan alat kontrasepsi untuk keluarga sendiri tanpa didukung oleh pemerintah, ya kan? Jadi menurut saya memang program-program pemerintah itu kemungkinan besar itu pertama banyak faktor politisnya untuk ditolak dulu ya, atau memang ada kemungkinan karena memang masyarakat belum tahu ya, mereka tidak tahu dan mereka bertanya mungkin ke bukan yang ahlinya ya, sehingga mereka terdapat gap dan mereka cenderung untuk menolak ya, dan ini membuat kita sebenarnya tidak boleh menyerah ya. Kami tidak akan menyerah, kami akan tetap terus mensosialisasikan sebenarnya vaksin ini kepentingannya untuk apa, kegunaannya untuk apa, manfaatnya apa ya. Termasuk mungkin memang kita tetap menjelaskan apa sih efek samping dari vaksin ini ya. Kan ada kejadian ikutan pasca imunisasi. Sama lah kalau kita misalnya membawa anak balita kita ke posyandu, ke rumah sakit, ke puskesmas. Kalau dia divaksin DPT, demam dia ya. Atau kalau misalnya dia divaksin dan misalnya kulitnya sedikit bermasalah, begitu kita vaksin ada bengkak di tangan tempat dia divaksin, di lengannya ya. Jadi itu harus dijelaskan kepada masyarakat. Saya yakin masyarakat pelan-pelan nanti akan menerima program vaksin ini, karena memang kalau mereka tidak menerima program vaksinasi ini, herd immunity itu tidak akan tercapai. Kan 80% harus diimunisasi. 80% harus terjadi kekebalan, ya. Kalau mereka tidak diimunisasi, tidak terjadi 80% herd immunity, ya kita tidak akan keluar dari pandemi COVID-19 ini, ya.
Oke, saya pindah ke Pak Zulkarnain. Pak, seperti yang Pak Horizon tadi katakan bahwa program pemerintah ini kadang-kadang ada yang kemudian ditolak itu terkait dengan masalah program kesehatan maupun terkait dengan politik. Nah, sebenarnya apa yang terjadi dengan masyarakat kita sehingga setiap ada program pemerintah menyangkut kesehatan apa segala macam kemudian ada penolakan. Apakah itu memang karena cara komunikasi pemerintah sendiri dalam mensosialisasikan program ini dianggap tanda kutip kurang berhasil atau seperti apa, Pak? Pasti tadi juga kita sudah paham ini, tentu pandemi COVID-19 ini bukan hal yang pertama dihadapi. Boleh jadi ini persoalan yang ada kegamangan segala macam seperti itu. Adanya vaksinasi ini kan satu asa yang diharapkan untuk itu. Namun tentu saya pikir saya perlu sampaikan juga dulu, kita mengendalikan seperti ini karena saya diminta sebagai analis kebijakan, tentu diperlukan ada pemetaan masalahnya dulu. Ini kebijakan nasional, tentu kalau kita apresiasi sudah lakukan Pemprov kita pada PCR dan udara itu relatif saya pikir dibanding dengan vaksinasi itu lebih mudah untuk dikendalikan. Vaksinasi ini lingkupnya nasional. Tadi dikatakan juga ada faktor politik, ya, ini nggak terhindarkan. Apalagi kita ini hal yang nggak baik, sebenarnya ada kadrun, ada cegah seperti ini, dan terus-terusan dipelihara. Ini menjadi persoalan yang memberikan kontribusi juga pada program yang ini. Nah, asa ini ya ada. Itu kita juga perlu jujur juga persoalan dalam memetakan masalah ini supaya tadi saya setuju sudah ada kata tidak pernah juga putus asa itu terus menerus. Jadi harus ada incremental ini, jadi terus menerus lakukan perbaikan. Ini karena nggak terhindarkan COVID-19 ini satu hal yang pertama dunia aja kalang kabut, negara maju kalang kabut juga. Indonesia apalagi, kita jujur kan, salah satu negara Asia yang termasuk buruk namanya pandemi COVID-19. Ini ikut nasional, itu berimbas ke daerah ini. Oke lah, kita sekarang coba kendalikan stok ke daerah ini supaya apa yang kita ingin kendalikan itu memang mampu kita kendalikan, walaupun nggak dihindarkan tadi itu. Nah tentu maksud saya tadi itu ini kan masih akan berlangsung panjang nih vaksinasinya. Tentu sekarang sudah lakukan seminar kes seperti itu. Nah ini tentu kita berharap karena ini akan menjadi suatu hal yang sangat tidak menarik suatu PR-nya kalau terjadi dampak efek yang negatif itu. Karena itu tentu perlu ekstra hati-hati, jangan paksakan dulu, kendaraan nakes sekalipun. Karena kalau mau jujur, kita bertiga kalau ditanya, jadi kalau Pak Harrison dan posisinya mau nggak mau harus ikut nih. Kalau nggak jadi masalah nih. Saya sebagai dosen tentu akan memikir ulang, nggak bisa langsung percaya. Karena ini kebijakan top down, sebagai prasyarat utama itu perlu ada kepatuhan untuk sukses dulu. Tapi kan kita nggak mungkin sekarang. Ada banyak informasi dan segala macam yang tidak memudahkan untuk lalu kita patuh menjadi. Pak Boris yakin juga tentu tidak seketika harus setuju. Jadi betul kalau saya ada tentu komunikasi yang, nah komunikasi ini tentu juga perlu dari survei di kecil-kecilan juga diberi. Pastikan siapa sih orang Kalgami yang percaya pada informasi vaksin itu. Ini kan secara nasional boleh jadi tenaga nakes akan dapat dipercaya untuk menyampaikan bahwa ini berguna sebagai asa ya. Saya tidak katakan itu jalan keluar yang pasti muskil juga. Satu-satunya jalan. Sebagai satu asa, oke, ada harapan, iya. Karena proses ini kan lalu nggak terhindarkan kita
sebagai orang bebas ini tentu ada persoalan kapital akan masuk. Apalagi bicara-bicara yang memang itu kritis, yang menyatakan seperti ini dan seperti itu. Ini kan menjadi suatu pertimbangan karena memang menyangkut nyawa pribadi dia. Ini yang menjadi hal tadi saya katakan, vaksinasi ini dalam persoalan di Pemprov kita juga ini nggak akan terhindarkan juga isu-isu nasional akan masuk juga. Ya, Misalnya, ya, misalnya isu nasional bentuk pernyataan-pernyataan yang kuat. Contoh kita lihat kan, tentu menjadi satu pertanyaan besar seorang anggota DPR yang notabene itu bagian dari pemerintah yang kuat ya, yang ibu itu di DPR menyatakan lantang menolak. Iya, itu tentu ada sesuatu hal yang membuat akan mempengaruhi opini publik. Kalau itu di oposisi menyampaikan mungkin tidak terlalu kuat pengaruhnya. Itu ada orang itu secara nasional ya. Menggunakan kasus tadi nggak salah sih beberapa hari ini ada bupati. Jadi kan peluang itu kan bisa terjadi kan. Kita bicara dari sekian detik ini bukan saya virus ada pada kita. Walaupun itu katakanlah vaksinasi itu, kalau vaksinasi itu kembali efektif ya. Ini pertanyaan lagi. Nah, kadang-kadang sore ini kita perlu pemetaan secara terbuka ya, karena tentu kita perlu jujur. Sinovac ini kadang-kadang di isu di mass media, apalagi yang online itu, jangan-jangan negara pembuatnya pun nggak memakai itu, repot jadinya. Nah ini menjadi persoalan. Tadi saya setuju, Republik ini katanya mau ambil semua jenis vaksin yang ada, sehingga mampulah meredam jangan-jangan ini ada kapital yang mempengaruhi. Sulit untuk tidak dikatakan bahwa ini tidak ada pengaruh kapital. Ini saya tadi berusaha juga, maksud saya tidak lalu menjadi seorang analis politik, bukan. Saya dalam konteks ini sebagai analis kebijakan yang menginginkan juga ada satu rekomendasi perbaikan, ada harapan harus kita lakukan untuk mengatasi supaya kalau vaksin ini, kalau saya katakan tidak pasti, saya tidak ada jaminan jujur untuk saya lalu menjadi menerima itu. Tapi kalau itu menjadi efektif vaksin Sinovac ini, itu satu hal yang baik bagi Republik ini, Pemprov kita juga. Kalau pengaruh kapital tadi bisa lebih bertajam, kira-kira Iya, maksudnya bagaimanapun juga ini ada pihak-pihak yang akan menjadi pemain menghubungkan ini dan segala macam itu. Tidak hanya negara per negara nih dalam konteks yang seperti ini. Ada pihak-pihak yang juga katakanlah bisa itu badan usaha milik negara, tapi bisa juga orang-orang yang punya jejaring ke sana. Mengapa harus pilih Sinovac itu? Ini kan tentu ada pialang yang memang bermain. Ada hal-hal yang memang ya dalam konteks yang normal saja. Katakanlah menggunakan elektronik, pengadaan obat, vaksin tingkat lokal pun juga tentu melibatkan juga ada pabrikan. Itu kapital pasti. Nggak terhindarkan, mereka akan mengatur itu juga. Apalagi cerita tentang triliunan rupiah. Nah, celakanya Republik ini, urusan seperti ini bisa jadi bukan suatu hal yang nista kalau dikorupsikan. Ini contoh fakta yang tapi ada hal seperti itu. Jadi soal nyawa pun memungkinkan untuk lalu mendapat keuntungan dari orang. Nggak peduli dengan hal yang lain, penting keuntungan negatif. Nah, ini memang sehingga maksudnya tekanan akan terjadi kalau sudah bicara kapital itu karena ada kekuatan. Sehingga saya belum pernah juga dengar suatu pernyataan yang kuat dari seorang bahasa saya Unpad ya, yang Sinovac itu menyatakan bahwa ini sangat efektif, tapi dia menyatakan data saja. Jadi dibolehkan dia bagus ya, data tidak dalam konteks yang persentase sangat dipercaya. Tapi maksud saya tidak menyatakan bahwa ini menjadi suatu hal yang tadi saya katakan bilang, tentu semangat kita ini kan upaya melakukan perbaikan supaya memang secara jujur kita supaya ini
oh iya sadar masyarakat menerima lakukan untuk vaksinasi. Ini saya akan balik ke Pak Harrison. Tadi ada pernyataan dari Pak Zulkarnain yang menarik, misalnya pemerintah harus melakukan pemetaan secara terbuka. Nah, artinya di sini apakah kemudian pemerintah juga sudah melakukan itu? Kalau memang sudah, seperti apa pemetaan yang sudah dilakukan, Pak? Ya, tadi Pak Zulkarnain bilang bahwa pemerintah harus melakukan pemetaan secara terbuka mengenai vaksinasi ini, mengenai masalah ini segala macam. Nah, kemudian itu ingin saya tanyakan kepada Pak Harrison, sejauh mana pemetaan yang sudah dilakukan oleh pemerintah dan kemudian hasilnya itu kira-kira seperti apa? Jadi begini, mungkin pertanyaannya terlalu tinggi ya, karena saya ini kan sebenarnya wakil kalau di Dinas Kesehatan Provinsi ini kan merupakan perpanjangan tangan dari Kementerian Kesehatan di daerah, ya kan? Kebijakan-kebijakan yang tadi Pak ini bilang bahwa harus ada pemetaan dulu apa segala macam, itu kan sebenarnya kebijakan-kebijakan yang harus diambil oleh pemerintah pusat. Ya, kalau di daerah ini tinggal pelaksanaan. Ya, jadi seharusnya memang pemerintah pusat sudah memetakan segala macam potensi penolakan atau apa ya. Dan menurut saya mereka sudah punya itu ya, sebab negara ini kan tidak diatur oleh satu lembaga saja, banyak lembaga yang berkoordinasi di tingkat pusat dalam rangka, apalagi ini COVID adalah pandemi yang bersifat nasional dan dunia ya. Nah jadi kalau di level provinsi ini kan kita tinggal melaksanakan saja ya, bahwa betul nanti kita sudah tahu nih akan ada penolakan. Kita sudah tahu berdasarkan pengalaman program-program sebelumnya, dan itu tadi bahwa kita mengambil kebijakan-kebijakan, tinggal mengambil kebijakan-kebijakan saja, bahwa harus melakukan tindakan-tindakan bagaimana sebenarnya nanti agar program vaksinasi ini bisa berjalan dengan baik ya, capaian 80% itu bisa dicapai dengan baik ya. Itu tadi mungkin dengan terus melaksanakan langkah-langkah komunikasi yang baik dengan masyarakat. Ya. Ini Pak, dari 3 wilayah yang kemudian vaksinasi tadi, Pontianak, Mempawah, dan Kuburaya, dari tanggal 14 kemarin itu Pontianak sampai sekarang tanggal 22 itu baru 725 dari 10.400 vaksin yang diberikan. Artinya menurut Bapak, apakah itu sudah vaksinasi itu sudah berjalan dengan cepat atau masih lambat atau seperti apa? Ini dari 10.400 baru berjalan 725, 15%,5. Ya, sebenarnya target kita itu, sasaran kita itu untuk di Kota Pontianak, Kuburaya, dan Mempawah itu ada 7.731. Kalau data kami sampai tanggal 21 Januari itu yang sudah divaksinasi itu sebesar 1.340, atau sebesar 17,85%. Dan ini kan memang target kita ini kan sampai akhir Januari ya. Diharapkan akhir Januari bahkan bisa melompat ke akhir Februari baru selesai untuk tenaga kesehatan ya. Nah untuk 11 kabupaten kota lainnya kan kita baru start berarti bulan Februari tahap keduanya ya. Nah jangan diartikan bahwa ini pelan karena terjadi penolakan atau apa, enggak. Ini sebenarnya lebih ke aplikasi yang kita gunakan ya. Jadi dalam pelaksanaan vaksin ini kita menggunakan aplikasi, semuanya aplikasi, menggunakan satu data vaksinasi COVID secara nasional,
kemudian dalam tingkat pelayanan di puskesmas atau di rumah sakit itu ada aplikasi tiket ya, dan ini semua terhubung ya. Yang kita sekarang sedang alami adalah hambatan dalam pemanfaatan aplikasinya ya. Ternyata aplikasinya tidak bisa berjalan cepat seperti yang diharapkan. Seorang yang akan divaksin seharusnya dia menerima dulu SMS blast. Pendataannya ini sudah dari dulu dilakukan pendataan dengan menggunakan data Dukcapil, data BPJS, dan data kalau tenaga kesehatan ini data sumber daya sistem informasi sumber daya manusia kesehatan. Jadi sudah ada datanya di pusat. Lalu nanti yang calon-calon penerima vaksin itu di SMS blast. Mereka menerima SMS nanti bahwa misalnya Bapak Ahmad, Bapak akan menerima vaksin COVID-19 di puskesmas misalnya Purnama ya. Itu Anda harus melakukan registrasi ulang. Nah, Pak Ahmad ini kemudian akan menggunakan HP-nya mendownload aplikasi Peduli Lindungi, lalu dia akan melakukan registrasi ulang. Registrasi ulang itu dia akan memberikan nama lagi, nama, NIK, tanggal lahir, kemudian menjawab beberapa pertanyaan screening kesehatan. Lalu dia ditanya akan tanggal berapa dia akan diimunisasi dan hari apa gitu ya waktunya. Nah kalau itu sudah oke, baru nanti aplikasi akan memberikan mereka tiket elektronik. Di HP-nya itu nanti ada barcode tiket, nomor tiket. Ya. Nah dari situ nanti dia baru ke puskesmas. Di puskesmas atau rumah sakit dia akan ditanya, diperiksa lagi status kesehatannya, kalau memenuhi persyaratan dia divaksinasi, kalau tidak dia ditunda atau dibatalkan. Lalu nanti setelah divaksinasi akan diobservasi selama 30 menit, lalu kemudian mereka akan dipantau kejadian itu pasca imunisasi ya. Nah aplikasi ini sebenarnya diharapkan lancar, semua orang menerima SMS blast. Tahap pertama ini tenaga kesehatan dulu ya. Tahap pertama ini tenaga kesehatan sampai nanti bulan akhir Februari. Dan kalau lancar sebenarnya ini akan cepat sekali karena kemampuan puskesmas kita sebenarnya satu hari itu bisa 70 sampai 100 orang. Kalau rumah sakit bahkan sebenarnya bisa sampai 200 orang. Ya. Nah tetapi ternyata dalam perjalanannya ada kendala dalam sistem aplikasi Peduli Lindungi ini, ya, sistem pelayanannya. Nah tapi kita pemerintah provinsi sudah mengambil langkah-langkah. Kita abaikan dulu aplikasinya, kita menggunakan manual ya. Data manual misalnya puskesmas Purnama itu ada 40 orang atau 50 orang tenaga kesehatannya, maka kita langsung daftarkan saja secara manual. Yang penting ada NIK, tanggal lahir, nama, kita masukkan secara manual, kita vaksin, kita catat nomor batch vaksinnya itu masuk, sehingga nanti ini bisa lebih cepat ya. Ini sudah kita ambil langkah-langkah. Dan ini sebenarnya akan cepat ya. Jadi sampai kemarin itu kita sudah cakupan kita sudah 22,28%. 22,28% ini seharusnya selesai akhir Januari harusnya selesai, tapi kita masih di toleransi sampai ke akhir Februari. Kalau saya sedikit strategi target. Mungkin kalau mau strategi kalau nakes itu sudah dijalankan ini mungkin bisa dikendalikan dampaknya. Tetapi berarti kalau saya kurang setuju ada target yang pasti. Tapi tentu sudah nakes ini kan ada beberapa persoalan tentang infrastruktur itu status kesehatannya. Karena khawatirkan kalau perlakuan yang mirip dengan nakes yang tahu tentunya kondisi diri dia memang layak atau tidak. Nah umumnya kan belum tentu tahu karena dorongan membuat dari institusinya atau karena ada tanda kutip suatu hal-hal yang namanya dengan jabatan dan segala macam itu terpaksa. Akibatnya bukan ditahu. Satu aja kasus itu terjadi, dampak yang dilakukan itu akan menghancurkan semua kepercayaan.
Dan kepercayaan itu menjadi utama dalam konteks ini. Jadi kalau sampai contoh terjadi, nah ini akan menurunkan kepercayaan dan ini akan membuat potensi gagal. Ini tentu hal yang tidak baik, walaupun apakah ini jalan satu-satunya kita belum sepakati. Ini kan kita ingin katakanlah kalau program ini mampu memberikan kontribusi menjawab persoalan pandemi ini. Sepakat itu oke. Oke, tadi saya mungkin perlu stress jadi pada poin ini saya kurang setuju soal target angka. Tapi kalau perlakuan strateginya nanti yang sama dengan nakes dan non-nakes ini. Nakes saya relatif saya lebih percaya dia tahu tentang siap atau tidak. Mereka yang punya katakanlah alergi, kan boleh jadi nggak masalah, kita tahu jadi bermasalah. Ini kan menjadi hal yang akan menakutkan. Artinya strategi yang harus dilakukan apa? Berarti pemerintah harus bekerja lebih kuat lagi untuk kemudian men-screening semua masyarakat supaya mereka bisa memenuhi syarat sebagai calon orang yang bisa divaksinasi gitu Pak ya. Yang seperti ini dia punya desain untuk strategi di sini pasti sudah ada juplak-juplin begitu. Namun kan kadang-kadang karena dikejar dengan bulan tahun segala macam ini menyangkut persoalan juga macam-macam, ada penalti, ada apa-apa lah dalam konteks birokrasi itu. Akhirnya di bawah itu ditekan nih. Anda sudah pastikan demikian. Akan mustahil terjadi kelalaian ini. Yang kondisinya nggak siap itu dipaksakan suntik juga, kasih vaksin fatal akibatnya. Nah itu menurut saya itu strategi status kesehatan itu menjadi kunci yang non nakes ini. Jadi yang selain yang desain tadi soal saya teknis oke, kita ada data studi macam itu tentu yang non itu. Yang saya tekankan di sini bahwa memang yang non nakes ini dia kalau disuntik dia posisinya siap pada jam itu gitu. Bukannya besok disuntik hari ini siap, itu besok siap. Ya Pak Harrison, bagaimana kemudian strategi-strategi yang harus dilakukan? Jadi begini, sebenarnya langkah-langkahnya itu bahwa kita terlebih dahulu memang melakukan pelatihan terhadap semua vaksinator. Jadi vaksinator ini sudah dilatih bagaimana mereka mengenali, dan ini artinya pelatihan ulang. Selama ini mereka sudah tahu cara men-screening suatu penyakit. Ya, dokter, perawat bidan itu bisa tahu dia screening suatu penyakit. Atau mereka dulu ada pendidikan. Nah, kemudian ini sekarang kita latih lagi khusus untuk COVID. Samping screening juga nanti mengenali dan dalam menata laksana IPI. Ya. Nah, kemudian secara sistem sebenarnya puskesmas itu sudah punya medical record terhadap warga yang ada di daerahnya, ya, termasuk rumah sakit sebenarnya. Ya, dia sudah punya sebenarnya medical record. Kalau di puskesmas itu kita ada program ISPK, program Indonesia Sehat dengan pendekatan keluarga, di mana puskesmas sebenarnya harus mengunjungi rumah-rumah jauh sebelum ini. Ya, jadi di rumah itu nanti ada kartu sehatnya keluarga, ya. Dan di rumah ini ada siapa saja di situ, siapa yang sakit, siapa yang tidak, siapa yang mempunyai penyakit atau morbid. Sebenarnya puskesmas sudah punya, ya. Sebenarnya puskesmas ini kan konsepnya konsep wilayah kerja, dia sebenarnya tahu semua nih, seharusnya, ya. Jadi dia sudah punya catatan. Dan ini kan ada di puskesmas ini nanti atau di rumah sakit itu ada program P-Care, ya. P-Care ini yang dibawa oleh BPJS untuk mengawal pelaksanaan COVID-19 ini. Di P-Care itu nanti juga sudah akan menampilkan sebenarnya orang ini dulu penyakitnya apa saja sih selama ini, ya, ditambah dengan ISPK, ya. Nah memang artinya gini, dengan tingkat pengetahuan, tingkat kompetensi selama ini melakukan screening, ya, lalu nanti dibantu lagi dengan aplikasi untuk mengenali bahwa selama ini pasiennya ada penyakit apa saja, ya, ditambah nanti pada saat mau memvaksinasi juga mereka mewawancarai lagi, ya. Ini saya kira sudah cukup mantap untuk membuat suatu keputusan
bahwa tenaga kesehatan nanti akan mengambil keputusan dia ini divaksin atau tidak, seorang divaksin atau tidak, ya. Dan saya kira petugas kesehatan juga tidak akan gegabah dalam artinya menentukan seseorang yang kira-kira berisiko, tapi dia paksakan untuk divaksin, ya. Sebab itu akan berisiko juga buat dia yang mau vaksin dan yang mengambil keputusan ini layak atau tidak, ya kan? Nanti kalau ada apa-apa kan pasti diselusuri itu siapa yang memberikan suatu pernyataan bahwa pasien yang ada apa-apa ini ternyata siapa yang menentukan dia layak atau tidak, ya. Nah, pasti tugas kesehatan juga akan berhati-hati. Nah, saya kira langkah-langkah yang sudah kita ambil ini ditambah dengan tingkat kewaspadaan dari tugas kesehatan kita, mudah-mudahan tidak akan terjadi hal-hal yang tidak diinginkan. Ya. Oke Pak, saya rasa udah hampir 30%. Saya minta closing statement dari Pak Harrison dan nanti juga dari Pak Zulkarnain tentang. Ya, jadi sebenarnya betul kata Pak Zulkarnain tadi bahwa ini vaksinasi ini merupakan salah satu jalan keluar. Jadi sudah saya bicarakan di awal bahwa untuk keluar dari pandemi ini kita ditentukan obat, vaksinasi, atau immunity. Terserah mau immunity bagaimana, tapi salah satu jalan sekarang adalah vaksinasi. Ya. Nah, ini salah satu yang upaya, dan saya harapkan petugas kesehatan, masyarakat ya dapat terus bahu-membahu dalam menyukseskan program vaksinasi COVID-19 ini, ya. Sehingga nanti kita bisa keluar dari pandemi. Dan masyarakat saya harapkan dapat bertanya mengenai keraguan mereka tentang vaksinasi ini ke petugas kesehatan, ya, atau ke orang-orang yang benar-benar menguasai ilmu kesehatan, dalam hal ini COVID-19. Kalau memang susah kita sekarang bahwa dengan adanya medsos, ya, kadang-kadang pemberitaan itu cenderung miring atau negatif, dan ini sebenarnya menjadi PR kita semua untuk meluruskan pemberitaan yang mungkin tidak mendukung dalam program vaksinasi, ya. Pemerintah juga percayalah tidak akanlah menjerumuskan masyarakatnya ke dalam hal-hal yang bersifat buruk secara massal, ya. Artinya seluruh masyarakat di Indonesia ini dijerumuskan oleh pemerintah, itu kan menurut saya tidak mungkin, ya. Saya kira itu saja closing statement. Kita sepakat bahwa vaksinasi sebagai satu asa, satu harapan untuk menjadikan pandemi. Namun itu juga kita perlu dapat ini baru bulan pertama, bulan pertama satu vaksinasi. Saya berharap itu juga senantiasa terus dimonitor terus evaluasi, dan tentu juga ada hal yang perlu jujur karena publik sekarang nggak bisa dengan suatu pernyataan yang memaksa itu ditanyakan lagi. Berilah suatu informasi yang masuk akal dari pemahaman yang memang untuk kepentingan publik, sehingga mereka akan jadi secara lama mau dalam posisi yang memang itu juga karena ada yang perlu juga satu hal-hal yang dalam satu tindakan yang memang desain yang sudah dikuatkan, artinya nggak boleh sembrono saya pikir. Jadi kalau sembrono itu terjadi, ini membuat semuanya menjadi nol kembali, ini menata kepercayaan. Jadi dan sekarang semoga ini bisa menjadi hal yang benar dan bisa jalan keluar. Terima kasih Pak. Demikianlah pemirsa
bincang-bincang kita dalam Inside Talk siang ini dengan dua narasumber kita, bahwa saat ini kita memang sudah memasuki tahap vaksinasi, namun vaksinasi itu sendiri pun ada penolakan di berbagai masyarakat. Inilah tantangan bagaimana kemudian fase vaksinasi ini bisa diterima oleh masyarakat. Nah, salah satunya adalah bagaimana kemudian pemerintah bisa menjelaskan bahwa apa yang kemudian mereka terima dengan vaksinasi itu merupakan salah satu cara untuk keluar dari pandemi ini. Namun semua harus dijelaskan dengan clear, dengan jelas, dan dengan argumentasi yang kuat sehingga masyarakat bisa menerima vaksinasi itu dengan baik. Terima kasih.